Hai Mam semua, salam kenal dari saya. Dalam video kali ini saya akan coba menceritakan mengenai perjalanan penantian buah hati saya yang setelah saya lalui kurang lebih 10 tahun ini, yang penuh dengan air mata pastinya dan juga usaha pantang menyerah. Namun sebelum menceritakan kisah saya ingin menyampaikan kepada Mam semua yang mungkin saat ini masih berjuang untuk memiliki buah hati atau barangkali sedang menunggu hasil program. Mam jangan berkecil hati, jangan bersedih, karena Mam tidak sendiri. Di luar sana masih banyak sekali ibu-ibu lainnya yang juga masih berjuang sama-sama mendapatkan buah hati. Jadi tetap enjoy, tetap tersenyum, tetap berbaik sangka kepada Tuhan Sang Pencipta, karena ukuran keberhasilan hidup kita bukan dari apakah kita sudah dipercaya untuk memiliki keturunan atau belum. Ukuran kasih sayangnya Tuhan kepada kita bukan ditentukan dari itu. Jadi tetap semangat Mam semua, semoga kisah saya nantinya bisa bermanfaat dan mungkin memacu semangat dari Mam semua. Ikuti terus videonya sampai dengan habis ya Mam. Jadi berawal di 2009 saya menikah, dan selama kurang lebih 10 tahun saya menjalani pernikahan saya dengan berbagai macam ujian pastinya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan akhirnya, dan di tahun 2019 tepat 10 tahun saya menikah. Saya diberi amanah dan melahirkan anak pertama saya yang bisa lahir dengan selamat. Nah, sebelum itu perjalanan dari 2009 sampai dengan 2019, saya sudah menjalani berbagai macam program, mulai dari program dengan kalender, program dengan aneka macam obat-obatan juga nggak berhasil. Lalu saya juga sudah pernah mencoba inseminasi 2 kali pun hasilnya gagal. Lalu yang terakhir saya juga sudah pernah menjalani bayi tabung pun gagal. Dalam 10 tahun perjalanan itu saya juga sudah 6 kali mengalami keguguran, pendarahan keguguran. Lalu 3 kali saya harus operasi uret. Dan kalau ditanya gimana rasanya setiap kali program lalu gagal, diberi hamil lalu tiba-tiba gagal, ya pasti down banget rasanya ya, yang pasti sedih banget, terutama untuk yang pertama kali. Tapi setelah proses duka itu saya jalani, saya kembali mengingat Tuhan. Saya percaya semua yang telah diberikan kepada saya itu sudah ada jalannya, sudah ditentukan, dan itu baik bagi saya. Saya dan suami berpikir seperti itu. Jadi kami harus segera berdiri kembali, harus move on, harus berjuang lagi, dan kami harus percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Seperti itu Mam, kisah saya singkatnya. Nah, sebelum masuk lagi ke detailnya, mungkin step by step apa yang sudah saya lalui, lalu kisah kehamilan saya yang beruntun tersebut bagaimana, saya ingin memberikan gambaran mungkin lebih jelas kepada mama mungkin yang pasangan baru menikah, bingung nih kalau mau memiliki keturunan, mau program mulainya dari mana ya gitu. Jadi sebenarnya program itu kita bisa mulai dengan tanpa bantuan dokter untuk pertama kalinya. Nah, di bagian berikut ini saya coba sampaikan tahap-tahapnya, mulai dari tahap yang pertama sampai dengan tahap yang terakhir, yaitu bayi tabung. Semoga alur ini bisa menjadi jelas untuk Mam sekalian, kira-kira mau mulai program dari mana, atau mungkin saya udah sampai di mana. Nah, setelah itu saya akan menceritakan detail mengenai kisah saya. Silakan disimak. Nah, pada bagian yang tadi saya janjikan untuk saya tampilkan, ini kita bisa lihat ya, ada 4 tahap untuk program. Yang pertama adalah program dengan menggunakan kalender, artinya ini tanpa perlu bantuan dokter sama sekali ya. Lalu yang kedua, pasangan biasanya bisa konsultasi ke dokter kandungan, nanti dibantu dengan obat-obatan pembesar sel telur.
Lalu yang ketiga, pasangan bisa mencoba menggunakan program inseminasi. Kemudian tahap lanjutannya yang keempat, barangkali bisa dibantu dengan bayi tabung. Nah, untuk yang pertama penjelasannya kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi dalam 1 bulan kalender siklus haid itu mam harus tahu kurang lebih kapan tanggal-tanggal ovulasi. Biasanya di tengah-tengah siklus dijadwalkan untuk berhubungan dengan suami agar potensi untuk pembuahannya semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap bulan harus tahu kapan haid pertama, lalu kapan siklus masa suburnya, lalu kalau gagal mulai lagi di bulan berikutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dengan bantuan obat-obatan sel telur, pembesar sel telur, ini mam harus dengan konsultasi ke dokter kandungan. Mam bisa coba datang, nanti barangkali di awal siklus mam akan dilihat nih ukuran sel telurnya seperti apa untuk menentukan dosis penggunaan obat pembesar sel telur. Yang ketiga, tahap ketiga, biasanya kalau sudah beberapa kali mencoba menggunakan obat-obatan pembesar sel telur belum juga berhasil, pasangan disuruh tap rest dulu atau istirahat dulu. Nah, untuk memulai lagi, dokter biasanya menyarankan untuk coba dong inseminasi, barangkali ada masalah di suami atau mungkin di istri, tentu saja dengan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk suami biasanya diberikan pemeriksaan namanya analisa sperma. Di sana untuk mengetahui kondisi sel spermanya baik apa perlu dibantu, seperti itu mam. Nah, inseminasi sebenarnya kurang lebih sama prosesnya. Jadi di awal siklus nanti mam akan dipacu dengan obat-obatan pembesar sel telur, biasanya melalui injeksi ya mam, karena udah tingkat lumayan tinggi kalau inseminasi gitu. Nah, nanti di tengah siklus pada saat sel telur sudah matang, maka sperma suami diambil, kemudian di washing untuk dipilih sperma yang bagus. Nah, kemudian hasil dari washing tersebut nanti disemprotkan ke dalam rahim istri. Harapannya proses pembuahan lebih mudah terjadi, seperti itu untuk inseminasi. Nah, untuk di tahap inseminasi biasanya akan dilakukan tes-tes lanjutan lagi. Kalau kemarin mungkin hanya tes darah, terus juga mungkin diukur sel telur, kondisi fisik rahim, hanya sebatas itu, mungkin cek hormon. Nah, pada saat mau memulai inseminasi biasanya mam akan dilakukan tes-tes lanjutan lagi, mungkin barangkali bisa HSG, mungkin juga histeroskopi dan lain sebagainya, seperti itu ya mam ya. Untuk tahap keempat di bagian tadi adalah program dengan menggunakan bantuan bayi tabung. Maksudnya apa sih ini? Jadi kasarnya seperti ini bahasanya. Jadi sel telur istri diambil, kemudian spermanya suami juga diambil, dipertemukan di luar atau mungkin di lab ya, sampai dengan membentuk embrio atau menjadi embrio. Setelah menjadi embrio, sel telur tersebut ditanamkan kembali ke dalam rahim melalui proses yang pasti steril ya. Nah, seperti itu mam kurang lebih. Tapi kalau saya membahas mengenai bayi tabung detail, biayanya berapa, estimasinya pasti nggak cukup banget di sini. Mungkin next ya saya akan bahas detailnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada 4 tahapan untuk promil. Semoga mam jadi tidak bingung nih. Oh, ternyata aku udah sampai di proses ini. Next aku mau mencoba yang ini. Atau mungkin oh ternyata awal nggak perlu ke dokter dulu, kita coba dulu deh, alami dulu dengan sistem kalender. Oh barangkali sekarang aku udah inseminasi nih, bisa jadi next berarti langkah selanjutnya adalah bayi tabung. Demikian ya mam penjelasan singkatnya. Next saya akan coba detail, benar-benar detail prosesnya seperti apa, biayanya berapa, alurnya gimana. Nah itu tadi ya mam mengenai alur atau tahap-tahapan promil yang sudah saya jelaskan tadi dengan cukup singkat saja. Next saya akan bikin lagi yang lebih detail ya. Yang pasti saat mau menjalankan program kehamilan, kalau saran dari saya, pribadi saya, lebih baik keep silent dulu. Mungkin keep kontaknya dengan teman-teman atau mungkin keluarga yang support aja. Karena kita nggak tahu, maksudnya teman-teman atau keluarga yang kita hubungi itu benar-benar memberikan support atau mungkin
malah bikin kita jadi deg-degan, atau mungkin bahkan kita jadi takut, kita bikin gak enak hati dan sebagainya. Jadi lebih baik saat menjalani program kita fokus sama suami, mungkin hubungi keluarga terdekat saja dan keep silent terlebih dahulu sampai mungkin berhasil ya Mam ya. Karena benar-benar itu sangat menyita banget sih kalau bagi saya gitu. Yang pasti dijalani prosesnya dengan happy, dengan sabar, berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan menjalani setiap proses tahapan programnya, diberi sabar yang lebih, diberi semangat yang lebih, dan happy menjalani dengan suami. Itu aja sih kalau yang penting menurut saya. Jadi support system, benar-benar support system. Hubungi orang-orang yang benar-benar support ke kita selama kita sedang promil. Jadi kisah saya dimulai di tahun 2009, akhir 2009 saya menikah dengan suami. Perjalanan menikah kurang lebih 1,5 tahun saya agak risau sebenarnya karena saya belum hamil juga. Akhirnya saya coba ke dokter kandungan di kota kecil saya. Di sana saya menjalani beberapa bulan program, kemudian di bulan ketiga saya program, saya diberikan diagnosa bahwa saya menderita PCOS atau istilahnya adalah sel telur saya yang kecil-kecil tapi kualitasnya jelek. Jadi ini cukup mengganggu siklus banget. Tiap bulan saya jarang menghasilkan sel telur yang matang dan siap dibuahi. Jadi akhirnya kemungkinan kehamilan agak sulit. Sebenarnya bukan tidak mungkin ya untuk PCOS, malah banyak yang bahkan sering hamil karena memang produksi sel telurnya cukup banyak gitu, hanya perlu di-push dengan obat-obatan tertentu. Nah di bulan Juli kalau nggak salah 2011 saya akhirnya ditambahkan sebuah obat metformin namanya. Itu obat untuk semacam pengatur gula kurang lebih sebenarnya, tapi bisa digunakan untuk program penderita PCOS, dan akhirnya saya hamil. Alhamdulillah banget gitu. Jadi belum program yang susah-susah amat gitu, saya udah diberi kepercayaan untuk hamil di 1,5 tahun menjelang 2 tahun pernikahan saya. Nah perjalanan kehamilan pertama saya cukup lancar. Saya juga masih ngantor, bolak-balik bawa kendaraan juga masih oke, dan lain sebagainya, aktivitas lain sebagainya masih oke-oke aja. Sampai dengan di minggu ke-13 dan 14 tiba-tiba saya pendarahan hebat dan akhirnya saya harus dikuret dan kehilangan anak pertama saya. Rasanya ternyata duka banget saat pertama kali harus mengalami kehilangan anak itu. Saya sedih banget, saya down banget. 1 bulan kurang lebih saya masih sering menangis setiap kali saya berdoa dan saya sholat, dan setiap kali saya sendirian saya masih sering menangis, menyisakan duka yang mendalam banget di hati saya. Sampai kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa itu saya masih sering menangis sebenarnya, tapi itu saya rahasiakan dan tidak banyak orang yang tahu, hanya suami saya yang tahu. Dan saat ini itu adalah penyesalan terbesar saya karena saya membiarkan tubuh saya lama berduka, membiarkan tubuh saya dan hati saya terlalu merasakan sakit yang berlama-lama. Dan itu jangan ditiru ya Mam ya, karena akhirnya efek dari rasa sedih dan rasa duka yang mendalam itu tadi, tubuh saya tidak happy. Akhirnya kehamilan berikutnya cukup lama. Jadi di tahun 2011 sampai dengan 2013 atau 14 kurang lebih, saya belum juga diberikan kehamilan berikutnya. Mungkin itu adalah akibat karena duka yang cukup dalam bagi saya ya Mam ya. Jadi saran saya bagi mami yang mungkin baru saja mengalami keguguran seperti saya, ikhlaskan, belajar meskipun itu sulit, dan saya tahu sekali itu sangat sulit, tapi Mam harus tetap mengikhlaskan agar tubuh Mam juga bisa cepat recovery, bisa cepat siap diberi pengganti oleh Allah. Dan di tahun 2014, tepat beberapa tahun setelah saya mengalami kehilangan anak
pertama saya dan suami akhirnya memutuskan untuk melakukan inseminasi di Jakarta. Kebetulan kami tinggal di kota kecil di Kalimantan yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses itu. Akhirnya kami harus move ke Jakarta, stay di sana selama beberapa pekan untuk melakukan proses itu. Dan hasilnya setelah menjalankan inseminasi, ternyata saya harus mengalami pendarahan lagi selama 3 minggu, dan juga nggak tahu penyebab pendarahan itu apa. Akhirnya dinyatakan program saya gagal. Saya kembali ke kota saya dan menjalani aktivitas seperti biasa. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2015, saya dan suami kembali mencoba untuk melakukan inseminasi kedua. Kali ini kami coba di rumah sakit terbesar di Surabaya kurang lebih. Di sana kami stay 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan tinggal di sana. Dan hasilnya sama, saya mengalami pendarahan kembali selama 3 minggu yang nggak berhenti dan juga nggak tahu penyebabnya apa. Dan akhirnya dinyatakan gagal program saya, dan kami kembali ke kota kecil kami dengan sebenarnya agak bertanya-tanya ada apa gitu penyebabnya, kenapa setiap mencoba program inseminasi kok berakhir dengan pendarahan seperti itu. Dan jawaban dari dokter kandungan saat itu juga sebenarnya masih agak membingungkan untuk kasus saya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan setelah 2 kali gagal insem di tahun 2016, akhirnya ada yang menyarankan saya karena saya mengalami rangkaian pendarahan yang cukup sering, lalu juga di kota saya kebetulan tidak ada konsultan ahli darah atau dokter hematolog. Akhirnya saya diputuskan untuk konsul ke ahli darah di kota Surabaya atau dokter hematologi di Surabaya. Dan di sana setelah melakukan aneka macam cek seperti pengambilan sumsum belakang dan juga cek darah, antigen, mutasi genetik dan lain sebagainya yang cukup melelahkan, akhirnya saya didiagnosa memiliki kelainan darah yang menyebabkan kehamilan saya bisa hamil, tetapi untuk mempertahankannya sulit sekali, atau mungkin bisa dikatakan mustahil untuk menjalani kehamilan selama 9 bulan. Nah, diberi diagnosa seperti itu down sebenarnya, karena itu benar-benar mengikis semangat atau harapan saya dan suami untuk memiliki buah hati. Tapi saya dan suami sama-sama tidak menampakkan kedown itu, hanya simpan dalam hati masing-masing seperti itu. Kami coba untuk tetap positif, tetap berbaik sangka dengan skenario Tuhan, dan kembali ke kota kami dengan sedikit review googling sana sini yang akhirnya membuat saya juga ya agak makin takut ya pastinya. Setelah di tahun 2016 kurang lebih 6 bulan saya habiskan dengan aneka macam melakukan rangkaian tes yang cukup menyakitkan untuk menegakkan diagnosa penyakit saya yang menyebabkan kehamilan saya sangat sulit dan impossible untuk bertahan selama 9 bulan. Akhirnya di tahun 2016 juga di pertengahan tahun saya diberi kehamilan alami tanpa program dan cukup lancar, alhamdulillah berjalan cukup lancar di minggu-minggu awal sampai dengan masuk trimester kedua atau di bulan Oktober, kurang lebih Oktober 2016 saya kembali pendarahan hebat dan saya harus kuret lagi. Dan di sana saya sedikit down lagi, namun sudah agak menatah hati karena sudah punya pengalaman akan pendarahan sebelumnya. Di sana saya melihat wujud anak saya untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Cukup shocking banget, cukup sedih banget bagi saya karena sudah berwujud, bahkan sudah terlihat sempurna di mata saya walaupun saya belum bisa membayangkan wajahnya. Rasanya
ya hancur sebenarnya, karena tadinya saya berharap cukup tinggi akan kehamilan kedua ini gitu, ternyata gagal juga, dan ternyata saya harus lebih belajar sabar, lebih belajar ikhlas lagi. Saya dan suami berdoa kembali kepada Allah saat itu, semoga diberi kekuatan lagi yang lebih dan diberi sabar lagi di hati. Setelah bulan Oktober saya mengalami pendarahan tadi dan kehilangan anak kedua saya, kuret lagi. Ternyata di bulan Desember saya tiba-tiba juga mengalami pendarahan hebat lagi, dan kemungkinan besar saya juga sudah hamil, tapi mungkin masih terlalu kecil ya usia kehamilannya, jadi tidak terlihat kantung sama sekali, hanya cek beta HCG sudah cukup tinggi untuk mendeteksi kehamilan. Dan ya, saya udah terbiasa dengan proses itu. Kemudian masuk ke tahun 2017, di bulan April saya positif lagi, saya hamil. Kemudian sekian minggu setelah saya tes pack, ternyata saya pendarahan lagi. Jadi betul-betul harus sabar dan lebih sabar lagi saya dan suami. Betul-betul saat itu seperti roller coaster, rasanya hati saya udah benar-benar naik turun. Setiap kali positif bahagia, sangat bahagia sekali karena sudah cukup sangat lama menanti buah hati, tapi juga ketakutan yang lebih banget karena pengalaman-pengalaman pendarahan saya yang selalu datang di setiap kehamilan saya. Dan masih di tahun 2017 itu ternyata saya juga harus mengalami beberapa kali lagi kehamilan yang hanya bertahan beberapa minggu, dan kemudian juga mengalami pendarahan lagi di bulan Oktober dan Desember 2017. Jadi sekian banyak positif, tes pack positif, tapi juga sekian banyak kasus pendarahan yang pernah saya alami, ternyata sebenarnya menyisakan sedikit trauma di hati saya. Setiap kali saya melihat darah, ada rasa takut, ada rasa sedih, trauma, tapi saya kembali lagi berserah ke Allah. Saya dan suami harus saling bahu-membahu menguatkan satu sama lain untuk tetap bisa berdiri, untuk tawakal dan untuk ikhlas serta untuk sabar. Di tahun 2018 saya sepakat dengan suami agar saya resign dari kantor saya bekerja, dan kami putuskan untuk liburan sejenak ke beberapa kota sebelum menjalani program lanjutan kami, yaitu bayi tabung di klinik Surabaya. Kenapa saya pilih di Surabaya? Karena kebetulan konselor hematologi atau dokter hematologi saya stay di sana, jadi memudahkan untuk mendampingi selama proses bayi tabung saya di sana. Nah, sebelum proses bayi tabung di bulan April awal tahun, setelah saya pulang dari liburan, saya dilakukan cek histeroskopi namanya. Jadi ini semacam HSG untuk mengetahui gambaran tuba dan juga gambaran rahim kita, tapi gambarannya lebih akurat histeroskopi karena menggunakan kamera mikro yang dimasukkan ke dalam rahim kita. Jadi prosesnya sebenarnya cukup agak berasa sakit ya sini. Jadi dilihat ke dalam, benar-benar diputar videonya, diperlihatkan bagaimana gambaran fisik kita, tuba kita apakah ada sumbatan atau tidak, rahim kita apakah ada pengganggu mungkin seperti miom dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hasilnya baik. Saya dan suami di ACC untuk melakukan bayi tabung di bulan April 2018. Dan tibalah bulan April 2018, akhirnya kami memulai harapan kami yang terakhir sebenarnya. Walaupun itu salah ya, nggak boleh seperti itu, karena harapan tertinggi itu hanya
Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi saat itu kami anggap bayi tabung ini adalah langkah terakhir kami untuk mencoba apakah saya tetap bisa hamil, seperti itu. Jadi di bulan April 2018 kami masuk ke proses bayi tabung dan stay di Surabaya kurang lebih 1 bulan. Di sana dalam perjalanannya cukup lancar. Saya juga stimulasinya diberikan dosis terendah karena ada PCOS tadi, jadi kemungkinan sel telur saya bisa besar. Ternyata di pertengahan siklus saya mengalami OHSS sebutannya. Jadi ini seperti reaksi tubuh akibat stimulasi sel telur yang berlebih bagi tubuh saya. Padahal walaupun saya diberikan dosis terendah, ternyata efeknya ke saya sudah cukup berlebih. Akhirnya tubuh saya penuh cairan, membengkak. Saya harus dirawat dengan intensif selama 1 minggu di rumah sakit sana. Dan setelah sembuh dari itu, proses bayi tabung dilanjutkan. Sambil menunggu, harap-harap cemas, saya stay di hotel dan menunggu suami, karena suami harus kembali ke kota kami. Saya di sana sendirian, dan ternyata mendekati hasil pengumuman saya mengalami pendarahan lagi. Awalnya hanya flek, lalu setelah itu seperti biasa pendarahan yang cukup hebat. Saya ditangani dokter di sana dan akhirnya dinyatakan saya harus gagal lagi. Perjalanan pulang menuju kota saya sebenarnya sudah ada rasa down, sedih, dan bertanya-tanya dalam pikiran saya, next apa lagi? Karena ini bukannya cara terakhir untuk mendapatkan buah hati. Selanjutnya saya gimana? Apa saya masih bisa memberi keturunan untuk suami saya? Apa saya harus menempuh cara apa lagi, yang lain lagi, seperti apa? Apa saya memang tidak dipercayai Allah untuk diberikan anak? Apakah saya harus adopsi? Dan 1000 banyak pertanyaan yang berseliweran di kepala saya. Betul-betul cukup mengganggu. Tapi saat itu saya tidak sampaikan ke suami. Saya masih mencoba menenangkan diri saya terlebih dahulu selama perjalanan dan mencoba ikhlas dengan semua proses yang telah saya jalani. Dan di bulan-bulan selanjutnya setelah usaha terakhir kami, bayi tabung tersebut gagal, saya dan suami coba untuk lebih sabar lagi, lebih belajar untuk tawakal, lebih ikhlas menjalani kehidupan dengan normal, berusaha untuk tetap tersenyum, tetap happy, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Dan alhamdulillah di tahun yang sama, 2018 juga, kalau tadi di bulan April saya gagal bayi tabung, di bulan Agustus tiba-tiba saya iseng tes pack dan ternyata saya positif. Pada saat melihat tes pack positif untuk kesekian kalinya, ya saya nggak terlalu excited, nggak terlalu bersemangat, ya tetap happy karena alhamdulillah ini tanpa program bisa hamil. Tapi saya lebih ke hati-hati, saya lebih banyak ketakut untuk menjalani tiap harinya, bukan mungkin jam dan menitnya, ada rasa takut di hati saya. Apakah yang sebelum-sebelumnya, pendarahan sebelumnya akan terulang. Tapi di kehamilan kali ini beda banget. Jadi karena saya sebelum tes pack saya sempat golf, lalu juga sempat beberapa aktivitas yang lain yang cukup ekstrim, dan ternyata saya sudah hamil kurang lebih 2 bulan saat itu. Begitu saya tahu, alhamdulillah perjalanan kehamilannya juga sangat dimudahkan Allah karena Allah Maha Baik. Mungkin Allah juga sudah melihat mungkin saya sudah tidak sanggup lagi menjalani ujiannya. Barangkali Allah juga sudah melihat cukup banyak air mata yang sudah saya teteskan dan melihat kesabaran suami saya yang juga sudah
sangat sabar menjalani semua. Akhirnya Allah yang maha baik memberikan kami kepercayaan dengan kehamilan yang sehat dan betul-betul tanpa hambatan sama sekali. Walaupun kata dokter itu tidak mungkin atau mungkin mustahil dan sangat sulit dipertahankan kehamilannya, ternyata tidak ada yang sulit bagi Allah. Di bulan April 2019, di tahun 2019, akhirnya malaikat kecil kami lahir dengan selamat dan sehat. Alhamdulillah, Allah maha baik banget bagi kami. Di saat saya menjalani program kehamilan dari mulai yang tingkat ringan sampai dengan bayi tabung pun gagal, di saat dokter sudah cukup angkat tangan dengan saya karena menyatakan saya hamilnya gampang, tapi mempertahankan kehamilan akan sangat sulit dengan adanya kelainan darah saya. Ternyata Allah maha baik, tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah memberikan harapan saya yang tadinya sudah agak terkikis habis kembali menyala. Allah memberikan hadiah bagi kami yang sangat indah, yaitu lahirnya buah hati pertama saya di kehamilan ke-7 saya ini. Alhamdulillah, Allah maha baik. Jadi untuk mom sekalian, tetap semangat, karena Allah atau Tuhan sangat tahu seberapa besar kita berdoa, seberapa banyak air mata yang sudah kita curahkan setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, seberapa usaha yang telah kita jalani, seberapa ikhtiar, seberapa anak tangga yang sudah kita lampaui. Jadi tetap melangkah, untuk mom yang masih berjuang, tetap melangkah, tetap tersenyum, tetap menjalani hari ini dengan semangat dan tetap percaya Tuhan selalu ada, Allah selalu ada di samping kita, menemani kita. Tetap jadi orang yang baik ya Mom ya. Bismillah, kita berjuang sama-sama, kita berdoa sama-sama. Semoga untuk Mom sekalian yang saat ini masih menunggu buah hati, masih berjuang menunggu buah hati, diberi kemudahan seperti Allah memberi kemudahan kepada saya. Semoga video ini bermanfaat. Mom bisa membagikan video ini ke teman-teman Mom yang mungkin juga sedang putus asa, sedang habis harapannya untuk memiliki keturunan, agar bisa memacu semangat mereka. Semoga bermanfaat. Kisah saya yang singkat ini, saya yakin pasti di luar sana masih banyak sekali Mom yang memiliki kisah yang lebih berat dari saya. Tujuan saya sharing bukan untuk pamer atau yang lainnya. Saya hanya ingin membagi semangat untuk Mom sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share untuk rekan-rekan atau kerabat yang membutuhkan. Dan di next video saya akan mengupas mengenai macam-macam promil, detailnya bagaimana, biaya yang diperlukan selama kita di sana, dan mungkin juga biaya stay atau referensi tempat tinggal di sana yang bisa kantongable ya, yang sesuai dengan kantong. Nanti coba saya akan buatkan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga Mom yang menonton video ini segera diberi kemudahan, dikabulkan doa-doa baiknya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.